Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan belajar bersama mengenai sedikit daripada firman Tuhan. Maaf, karena jika kita absen dari belajar tentang firman Tuhan, di keadaan situasi kondisi yang seperti ini, maka akan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama mengenai sebagian kecil daripada firman Tuhan, yang mana akan kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6, yang berbunyi demikian. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Amin. Saudara, jika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi keadaan dunia di akhir-akhir ini. Kita hidup di tengah sulitnya situasi, kita hidup di tengah kesukaran, kita hidup di tengah sakit penyakit yang tak menentu, sehingga kita semakin hari kita semakin takut, bimbang, ragu, dan gentar. Saudara, dengan situasi kondisi yang saat ini, pandemi yang semakin hari semakin mengganas, dan banyak jiwa jatuh bergelimpangan karena tak tertolong lagi, sehingga mengakibatkan banyak lockdown, penutupan kota-kota, yang mana di situ sudah luar biasa terjadi pandemi, sehingga boleh dikatakan zona merah, bahkan zona hitam. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang dibatasi pekerjanya, banyak perusahaan yang jatuh bangun, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan, sehingga saudara, banyak para tenaga kerja yang dirumahkan, sehingga rumah tangga semua umumnya, demikian juga anak-anak Tuhan, banyak mengalami kesulitan,
Sehingga dengan situasi kondisi yang seperti itu, jika kita tidak berharap, jika kita tidak bersandar dan memohon belas kasih Tuhan, maka tak terkecuali keluarga Kristen pun akan jadi berantakan. Oleh karena itu saudara, di tengah hidup yang semakin hari semakin tidak menentu ini, mari kita datang kepada Tuhan. Demikian juga apa yang telah kami alami, keluarga kami, baik dari pihak istri saya, adiknya telah dipanggil Tuhan karena pandemi. Demikian juga dari pihak saya, keponakan saya, yang barangkali saudara-saudara tahu di depan gereja ada namanya Pak Wahyudi. Nah, itu adalah kakak saya. Anaknya yang kedua juga yang bernama Yoyo, tinggal di Sukodono. Dia pun terkena COVID, sehingga dipanggil oleh Tuhan. Saudara, jika kita membayangkan hal-hal seperti itu, maka dalam pikiran kita terlintas, masih berapa lama lagikah kami boleh hidup? Kita tidak mengetahui, saudara, kapan tiba saatnya. Seperti halnya ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh sebuah band yang mengatakan, jika ku tahu bila tiba saatnya. Begitu juga dengan keadaan kita. Kita tidak mengerti apa yang akan kita alami dari hari ke hari. Kita tidak menyadari. Oleh karena itu, saudara, mari selagi Tuhan memberikan sisa hidup buat kita, mari perdekat diri kita kepada Tuhan. Dekatkan diri, melekat erat kepada Tuhan. Seandainya di antara kita masih banyak saudara-saudara kita yang terserang penyakit, mari kita bersatu hati memohon belas kasih Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar Tuhan mau mengampuni dan menyembuhkannya. Karena saudara perlu ingat, doa orang benar jika benar-benar didoakan, maka akan besar khasiatnya. Tengoklah seperti Hizkia, yang mana pada saat itu dia masih berusia 39 tahun. Namun, dia telah ditimpa penyakit yang mematikan. Bahkan Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberitahu kepada Hizkia, katakanlah kepada keluargamu, apa pesan-pesan terakhirmu, karena engkau tak lama lagi engkau akan mati dan engkau tidak akan sembuh dari penyakitmu. Saudara, demikian juga jika kata-kata itu terjadi pada kita, lalu apa yang kita perbuat? Haruskah kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, sembuhkanlah aku. Tapi kita perlu ingat, jika kita berkata kepada Tuhan, jika kita komplain kepada Tuhan, jika kita menuntut kepada Tuhan, jika kita meminta kepada Tuhan, kita harus introspeksi, kita harus mawas diri. Sudahkah kita berbuat kepada Tuhan? Demikian juga dengan firman Tuhan ini, yang mana Hizkia dikatakan bahwa dia tidak akan lama lagi, dia akan menghadap Tuhan. Lalu apa jawab Hizkia? Lalu di dalam Hizkia pasal 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Demikian juga saudara, jika hal itu terjadi pada kita, jangan kita takut, jangan kita putus asa, jangan kita gentar. Tapi ingatlah, Bapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang pada waktu itu bisa mengampuni dosa, bisa memaafkan kesalahan Hizkia. Demikian juga Tuhan juga akan bisa dan mau mengampuni serta menyembuhkan kita. Namun dengan syarat. Di sini syaratnya seperti yang Hizkia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ini saudara,
Kita bisa klaim kepada Tuhan, kita bisa menuntut kepada Tuhan. Jika hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga Yesaya berkata, Tuhan ingatlah, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Itu saudara, kita hidup dengan setia pertama. Dan dengan tulus hati. Kita hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Kita hidup di hadapan Tuhan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Saudara, apa yang dikatakan Hizkia? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan tulus hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara, kita bisa menuntut pada Tuhan. Kita bisa memohon belas kasih kepada Tuhan. Namun, jangan kita hanya menuntut. Jangan kita hanya mengklaim kepada Tuhan, tetapi introspeksi kepada diri sendiri. Sudahkah kita hidup tulus di hadapan Tuhan? Sudahkah kita hidup setia di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan? Itu saudara yang harus kita ingat. Setelah itu, baru menangislah Hizkia dengan sungguh. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, demikian juga jika segala sesuatu terjadi pada kita, menimpa kita, janganlah cuma bisa menuntut. Tapi hendaklah saudara mengingat, sudahkah aku hidup setia di hadapan Tuhan? Sudahkah aku hidup tulus di hadapan Tuhan? Dan sudahkah aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Seperti halnya Maria. Dia datang kepada Tuhan. Seandainya Tuhan waktu itu datang, saudaraku tidak akan mati. Lalu menangislah Maria. Dan begitu Tuhan Yesus melihat Maria menangis. Seperti halnya Tuhan melihat Hizkia menangis. Demikian juga Tuhan Yesus melihat Maria, maskullah hatinya. Lalu dia pun tergerak dan mengampuni dosanya dan menghidupkan Lazarus. Demikian juga Tuhan menyembuhkan Hizkia dan dengan tanda pada hari yang ketiga Hizkia akan datang ke rumah Bapa. Begitulah saudara, dan di situ Tuhan Yesus pun berjanji di dalam ayat yang kelima, kalau enggak salah, mari kita baca. Baiklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku telah menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, tengoklah. Begitu indahnya jika kita datang kepada Tuhan, jika kita dekat kepada Tuhan, jika kita memohon belas kasih kepada Tuhan, hati Tuhan jika kita menangis dengan sungguh-sungguh, membuat hati Tuhan iba, membuat hati Tuhan maskul, membuat hati Tuhan tidak tega. Sehingga Tuhan pun mengatakan kepada Yesaya, balik dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, bahwa aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari yang ketiga engkau akan datang ke rumah Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini. Dan engkau akan terlepas dari raja dan bangsa Asyur.
Demikian juga jika Tuhan telah memelihara kita, menjauhkan kita dari Asyur. Apakah Asyur itu? Asyur adalah kesulitan, Asyur adalah pencobaan, Asyur adalah sakit penyakit, Asyur adalah malapetaka, Asyur adalah kehancuran. Maka Tuhan akan memagari kita, melindungi kita, memprotek kita, menjaga kita dari segala hal-hal yang kita takutkan. Yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, yakinlah bahwa itu adalah yang terindah. Memang kita mempunyai kebebasan untuk merencanakan, untuk merancangkan. Tapi segala sesuatu keputusan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, kami ingatkan, jangan enggan-enggannya, jangan takut-takutnya, jangan segan-segannya. Langsung datang kepada Tuhan dan memohon belas kasih kepada Bapa, memohon ampun akan segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kita, agar nyata kasih Tuhan boleh ditampakkan dalam hidup kita. Berharaplah senantiasa, karena hanya kepada Tuhan kita boleh diselamatkan, seperti halnya yang terdapat di dalam Mazmur, saudara, disebutkan di situ. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mari kita baca Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah saudara, kita minta kepada Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami agar memperoleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan apa yang boleh kami sampaikan, walaupun cuma sebentar, biarlah boleh menjadi kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, bahkan kita sekalian, bahwa mengikut Yesus adalah keputusan kita. Kita harus tampil beda dengan mereka. Ajar kita minta kepada Tuhan, ajar kami Bapa untuk mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari, untuk mengetahui bila tiba saatnya Tuhan memanggil kami, kami pun boleh menyiapkan diri sehingga membuat hati Tuhan senang. Terima kasih, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah boleh membuat iman kita semakin hari semakin yakin, semakin mempertebal kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena hanya kepada Yesus Tuhan kita ada pengharapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.